Halo sahabat, masih bersama saya Rachel Adistern di Indo USA Mom, di mana saya akan menceritakan segala sesuatu tentang kehidupan saya, keseharian saya, atau segala sesuatu yang berhubungan dengan sebagai seorang ibu ataupun sebagai seorang istri, either kawin campur or kalian bisa pakai di mana aja. Tamu kita kali ini sahabat saya Debbie Huang. Sebenarnya Debbie itu asalnya teman aku, tapi karena dia profesionalnya sebagai seorang counselor, jadi kita mau ngobrol-ngobrol sama dia, dan dia juga counselor aku di mana aku bisa curhat kapan aja sebagai secara profesionalitas dengan dia yang pekerjaan sehari-harinya adalah seorang edukator dan juga counselor. Nah, buat kamu yang belum like, belum komen, belum subscribe, go ahead to do that and enjoy. Halo sahabat, masih bersama saya Rachel Adistern di Indo USA Mom. Kali ini saya mau ngobrolin tentang pentingnya wanita untuk being happy. Di depan saya ada teman lama saya yang kebetulan juga counselor saya atau psikiatris saya. Psikiatris ya, Dep ya? Dep, Bukan psychiatrist, bukan counseling psikiatris ya? aja. Counselor ya. Pokoknya kalau ada curhat-curhatan gitulah judulnya ya. So, Dep, Yes, coba ya. lu coba kamu kenalin ke kamu tuh siapa, kerjaannya apa, backgroundnya apa, secara profesional ataupun bisnis kamu. Aku tahu kan kamu ada beberapa bisnis tentang education, so go ahead. Oke, so ya, thank you ya Che diundang di podcastnya ini. So I actually ya aku ini lebih more on working with children, teenagers, and of course young adults, lebih ke arah situ. Dan selama ini kita memang bergerak di education, di sekolahan ya, kemudian yang untuk memberikan counseling kepada parents, kepada anak-anak mereka, apalagi untuk menjembatani, sebenarnya lebih seringnya menjembatani antara teenagers dengan parentsnya, karena kan sometimes teenagers punya kesulitan-kesulitan dalam menyampaikan how they feel and how the parents responds towards that, lebih ke arah situ sih. Oh gitu ya. Terus menurut lo seberapa pentingnya sih sebagai seorang perempuan nih? Aku sih sebagai seorang ibu ya, mungkin tapi bisa juga digunain untuk wanita-wanita single gitu. Seberapa pentingnya sih kita sebagai wanita itu untuk lebih bahagia sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Kan biasanya sebagai seorang istri itu kita mesti submit ke suami. And gimana sih sebenarnya untuk jadi seperti wanita karir pun atau single woman kayak atau single mom kayak atau seperti aku udah nggak punya anaknya udah nggak ada di rumah, how to be happy within us gitu. I think that's for me is the hardest part because even dari masih anak masih di rumah pun susah ya untuk find a happiness within us. What's the key of as a woman to become happy within them? Okay. Happiness in my perspective actually ya Cek ya, lebih ke arah yang apa sih sebenarnya yang bawa joy. Karena kalau happiness itu kan dia terbatas ya. Happiness itu seperti di dalam kotak gitu loh. Dia terbatas, yang membuat kita happy adalah certain situation gitu. Sedangkan joy itu adalah hal yang within us gitu. Jadi apapun situasi itu kita bisa mengambil joyfulness dari situasi itu, which is not easy. Okay, I'm not saying that it's easy. Lo just create the joy and then whatever situation you have that joy. No, it's not. It's not as simple as that. Tetapi kita selalu harus remind ourselves gitu kan. What do I learn from this situation? What do I get from this situation? Definitely, it is always something yang beneficial for us. Mungkin hari ini kita nggak bisa lihat. Banyak sekali hal-hal yang kita nggak bisa lihat pada saat hal itu terjadi sebagai something yang beneficial buat kita. Apalagi kalau hal-hal situasi tersebut yang menurut kita cukup negatif ataupun aduh something yang kita nggak mau lewatin deh.
Tapi in a long run, pada suatu titik nanti itu kita bisa say, untung ya dulu itu gue begini, untung ya dulu itu ini kejadian sama gue. Misalnya kita bisa ngomong gitu. Jadi yang kita mesti build up is more on how to have the joy inside, gitu. Karena again, for me life is a choice gitu. Life is a choice whether we want to have life as a life sentence seperti yang pernah gue talk with you, life sentence yang kita ngerasa aduh susah terus hidup, ataupun kita want to say that life is like a life affair gitu, yang kita enjoying that, kita cherish that, it is always a choice gitu. Nah sekarang So, kita menurut lu kalau misalnya untuk having that joy itu kan nggak kalau kita dalam keadaan when we in the storm, kalau kita dalam keadaan punya masalah gitu, it seems so hard to find the joy. ya Kayaknya gimana orang semuanya udah pada misalnya contohnya gitu, udah kayak zaman kita COVID lah. How can we find a joy in that situation? I mean, I find it easy because I'm enjoying cooking ya. Tapi pada saat itu orang udah nggak punya kerja, apa-apa mahal, apa-apa susah gitu kan. How can you find the joy out of that storm gitu loh? Ya, itu mesti dilatih. Memang bukan hal yang easy. Itu adalah melatih kita bahwa setiap hari kita mesti change the context gitu loh. Ada hal misalnya kayak COVID gitu kan. Ada orang yang melihat COVID itu sangat menyulitkan. Ada yang orang melihat so challenging gitu. Tapi once we change the context, konteks itu sangat penting. Konteksnya kita rubah karena yang paling bisa kita rubah. Kayak orang berpikir, oh it's really hard to change our thoughts. Sebenarnya thoughts itu paling gampang. Our brain itu paling gampang karena plasticity kan dia gampang di mold gitu. Beda dengan badan kita gitu loh. Badan kita mau dibentuk kita need to work bener gimana, tapi plasticity itu hanya thoughts yang kita mesti atur. What the thoughts that yang kita mau mesti ada kita saring. Mana yang kita mau masukin dan kita cerna, mana yang kita these are the thoughts. Jadi saringan itu yang mesti berfungsi dengan baik. Nah, gimana cara saringan itu bisa berfungsi dengan baik? Itu dengan latihan. Latihan untuk melihat konteks. Terus ya, kalau menurut lo tuh kayak misalnya kita dalam, lo bilang kan kita mesti menyaring pikiran kita untuk yang enggak gitu. Menurut lo punya teman cewek, teman curhat gitu, salah satunya nggak sih? Misalnya kayak in my case gitu loh, aku kan memang suka curhat kemana-mana. Tapi menurut aku lebih, walaupun kamu teman aku ya Dep ya, jadi nggak usah explain lagi kalau ke counselor gitu loh. Secara counselor tuh aku nggak usah explain lagi siapa diri aku gitu. Kayak kamu selalu bilang, kan kamu dulu memang begini Cek gitu, kamu kan begini Cek gitu kan. Jadi karena kamu kan udah tahu, jadi puji Tuhannya gitu ya, kamu sebagai temen yang aku bayar secara profesional untuk dengerin curhat gue mau nggak mau gitu kan. Kadang-kadang untungnya ya, untungnya gitu loh ya, gue tinggal booking secara profesional, secara gue booking, Dep gue booking lo ya gitu. Itu biasanya kan untungnya gitu. Karena kadang-kadang kalau mau cerita mau curhat sama teman kan, aduh nggak bisa, sibuk-sibuk gitu kita kan gitu ya. Kalau itu aku untungnya aku punya counselor dan sebagai teman gitu. Nah menurut kamu kalau teman aja penting nggak atau harus dua-duanya? Menurut kamu gimana tuh? I think it should untuk find that joy itu sendiri tadi. Ya, it should be a balance. Karena begini, kita semakin kita dewasa, circle of friends kita kan bukan makin besar ya, makin kecil. Dan makin kecil bukan berarti kita nggak bisa make friends gitu lah. Tapi we are already comfortable of who we are. That kita nggak perlu lagi untuk pleasing others. Jadi bukan gathering fans, ya kan? Tapi mencari orang yang benar-benar menjadi friend, menjadi somebody that is going to listen to us, ya kan? Dan teman yang bisa mengatakan bahwa ini something lo need to be done, ini something yang need to be fixed in you, atau enggak coba dong lo adjust cara pikir lo, ya kan? Itu kan teman yang kita butuhkan, bukan teman yang selalu agree with us. Tapi tentunya we want someone. Kita kan diciptakan menjadi human yang to socialize, human yang to have connection with other. Nah, karena kita perlu that connection, tentunya kita perlu orang yang bisa kita ajak ngobrol, ajak ketemu. And I think that's good and that's healthy. As long as kita bisa saring, ya kan, kita nggak mau punya temen yang istilahnya dengerin kita, tapi in the same time juga
Gimana ngomongin ya? kita. Nantinya one day dia ngomongin Ceritain kita. ngomong gitu, dan itu yang makanya aku seneng punya punya counselor yang temen, jadi istilahnya bisa bisa ngegosip atau ngecurhat tanpa takut bahwa lu bakal ngomongin gue, padahal teman-teman kita sama gitu loh ya Dep, istilahnya ya. eh nah, menurut lu Karena sendiri terikat, iya terikat gitu, dengan kontrak gitu kan, itu namanya apa, dokter itu ya, dokter itu ya, professional. ikatan dokter ya. Jadi menurut lo gini, kalau kita cuma punya teman curhat doang itu bisa nggak, apa harus tetap punya counselor? Karena gini, di Amerika kan biasanya seorang profesional talk about like lah, yang di money apa ya, stock exchange gitu-gitu kan. Mereka tuh nggak punya teman. Mereka cuma kalau bilang ini, dokter I need appointment. Kalau mereka mau lead off gitu kan, dokter I need appointment. Jadi mereka tuh nggak perlu temen. Jadi mereka cuman counselor is enough for them gitu loh. Ya, so sekarang kita lihat ya, because in the counseling kan we need to place ourselves, like for example, kalau gue sama lo, kita lagi misalnya terikat dengan counseling session, I need to place myself neutral, neutral in a way yang gue nggak bisa yang membenarkan apa kata lo cek terus-terusan, gitu loh. Ya kan, jadi gue neutral untuk melihat supaya sebenarnya untuk membantu lo membuka perspektif, bukan memberikan lo decision. Lo mesti begini, lo mesti begini, enggak. Tapi membuka perspektif sehingga lo bisa membuat pilihan yang lebih bagus buat lo nya apa. What's the better ini apa sih view on that situation and how are you going to view it? Kalau gue cuma berfungsi sebagai teman, dan teman yang apalagi teman yang cuma agree aja sama lo, nah itu kan beda. Bener lo mendingan begini begini begini, padahal belum tentu gitu loh. Tapi kan kalau when as a professional I need to tell you, lo mesti lihat nih dari sisi ini apa, dari sisinya dia apa. Jadi bisa ngebuka perspektif dari berbagai sudut. Tujuannya apa? Supaya lo bisa ngambil keputusan yang oke, ini yang keputusan yang gue mau ambil. Oke. Nah, kayaknya kalau yang ini, pertanyaan ini gue udah tahu sih apa jawaban lo, karena gue tahu lo orangnya suka olahraga. By the way, gue juga baru lately learn how to do crochet ya. So as a counselor yourself ya, what is actually making you happy? Karena sehari-hari lo kayaknya udah depresi dengerin orang-orang cerita gitu. Ya kan? Semua cerita-cerita lo, kenapa? Jadi vacuum cleaner. Trash can, trash bag gitu, like we dump everything to you gitu kan, basically. So what make you happy lately? I mean, how you as a counselor make you happy? Ya, untungnya gue itu with my working hours yang cukup dari jam 8 pagi sampai jam 5 atau jam 6 sore itu cukup padat ya. Dan gue memang kalau udah selesai jam 6 tuh as much as possible gue udah nggak ada tuh megang namanya laptop ini itu, and I try to enjoy whatever it is around me, even simple things gitu. Misalnya kayak waktu gue mandi gue enjoy, gue ngerasain ini air enak juga ya, segar juga ini air ya. Atau enggak misalnya kayak kemarin kan kita nyepi di Bali, this is the first year yang kita nyepi, gue tuh nggak nginep di any resort lah, yang benar-benar gue tinggal di rumah. Dan gue ngerasain bahwa oh iya ya, anak-anak gue udah gede ya, makanya gue nggak perlu tinggal di resort apa, karena biasanya kan gue mesti entertain the children during nyepi. Anak-anak gue udah nggak ada ya, tapi how do I have the joy? Then I start on, kemarin tuh gue cuma nonton film apa sih, Jesus Revolution kalau nggak salah, atau Revolution Jesus, it is a true story, so I watch that and I try to see that ternyata waktu-waktu itu berharga sekali. Kayak how we have that joy, the happiness tuh. Seneng juga ya, gue cuma ngedusel-dusel di kamar gue sama si Mikaela gitu, di selimut ya kan. Anak bungsu gue untungnya masih ada kan, di sini belum sekolah di luar. Jadi those moments tuh are very precious for me gitu. Same thing misalnya kalau ditanya, gue ngobrol sama lo aja, gue ngerasa that this moment is very precious gitu. Why? Because I feel the connection, right? I feel the connection, and it's very precious for me that I can make a difference in your life, in your children's life gitu. That is something yang for me
what may give me the joy gitu. Yeah. Jadi gue berusaha melatih diri gue untuk melihat joy itu dari hal-hal yang mungkin orang bilang shallow sekali happiness lo, Deb, gitu loh. Jadi kayak misalnya nih, gue contohnya gue nonton podcast yang lucu atau apa, itu make me really lucu ya nih orang bisa seperti ini gitu kan. Atau enggak kemarin ini ada podcast lo yang about apa sih yang Gonta-ganti apa suami. menikah dengan suami. suami Buat gue itu ninggalin yang satu suami aja udah ketakutan. Gimana ya gue ntar masih laku nggak ya? Itu loh Ki gue. iya, tapi menurut gue dengan gue dengerin itu podcast itu juga membuka wawasan gue gitu loh. Jadi bukan berarti I know everything. Gue membuka podcast lo yang itu, gue ngerasa bahwa oh iya ya, ada orang dengan perspektif seperti ini gitu loh. Dan gue belajar bahwa setiap manusia itu have their perspective. Dan bukan berarti ada salah atau tidak salah gitu. Itu kan happen because of what their life journey is. Betul. Ya kan, kita kan make decision Betul. because of our pembelajaran dari masa-masa kemarin ini gitu loh. Makanya Betul. dengan decision yang kita buat hari ini gitu. Debbie ini juara banget loh buat semuanya ya. Debbie ini letaknya rumahnya di Bali. Maksudnya aku tuh di Amerika, Debbie di Bali. Kalau mau bikin janjian appointment tuh suka susah gitu. Jam-jamnya masih bangun gak gue gitu ya atau gimana ya. Tapi itu ya, tadi yang Debbie bilang gitu. She is in the journey of my kids. Even Casey and Jay, Mom, I need to talk to Tante Debbie. Gue tinggal, Deb, anak gue mau appointment. Berapa jam gue bayar? Tinggal transfer. anak gue tuh bisa yang telepon Debbie sendiri gitu, like I need to speak to Tante Debbie gitu, karena ya itulah sebagai temen dan juga sebagai counselor. So my last question, Deb, last question, karena kamu tahu kan aku tuh lagi punya series tentang empowering woman gitu kan. Kayak kemarin teman aku tuh bukan mau ngajari orang ganti-ganti suami, maksudnya kalau if you in that position you have to have a power to make the decision what and how gitu kan. Nah, menurut lo secara in your psychology's practice, what is your message on empowering women? What should we do as a woman to empowering ourselves? What in your mind right now? Whatever it is. Yeah, whatever it is. Yeah, whatever it is. Kita harus be true to ourselves. That's the very basic thing of empowering. Then we need to uplift each other. Itu very important. Jadi instead of pulling one another, aduh udah deh, udah nggak zamannya untuk sirik-sirikan, ngiri-ngirian atau apa, tapi we need to empower, kita kasih collaborate gitu. How we work together, how to be an inclusive environment gitu. Bukannya yang merasa bahwa environment saya mesti yang begini-begini aja atau environment enggak, tapi how to be inclusive. Kita help each other gitu. At the end of the day, apa sih? Maksudnya journey ini apa kalau nggak diisi sama membuat perubahan di orang lain? Ya kan? I think that is what empowering all about gitu loh. Kita mesti belajar untuk memberi. So that was actually very, very good. You know, actually next time if I want to asking you about empowering woman will be, how did you start working out? Like dia sekarang angkat besi loh, perempuan angkat besi loh. How did you start it in this age? Kita umur udah 50 dia baru mulai angkat besi loh. Ya kan, Deb? Kurang lebih lah ya. 40 something dia udah start sih. Maksudnya it's scary me. The same thing when I was asking it's very scary me. But anyway, that was such a empowering for me that I didn't even have a dare to do it and started to lift weight gitu. Ya mungkin nanti kita akan ngobrolin lagi. Tapi sebenarnya ngangkat besi itu atau I do strength training, I do pilates ya. When I invest on my health, the question is like this. We as mother, we are willing to die for our children. But are we willing to live healthy for them? That's a different thing. Yes. Wow, that's really a statement for empowering women, all right. Yeah.
Ya Ya, makanya biarpun kita umur udah 50-an ini, udah let's tetap mesti have that, ya, let's empower each other, let's grow gitu loh sama-sama. ya udah Debbie, thank you banget loh udah punya Ya, waktu untuk sharing-sharing tentang alright. ini. Thank you, So, Ce. nanti I'll catch up untuk again. kontak kalau yang ada mau cari teman ngobrol professionally, aku akan kasih di caption ya di bawah ya. Thanks ya, Deb. Alright. Okay, Bye. thank you, Ce. Take care. Sahabat, itu tadi obrol-obrolan kita bersama sahabat saya yang juga pekerjaan sehari-hari adalah seorang counselor, di mana kita bisa bercerita secara apa aja yang kita mau ceritain ke dia agar unek-unek ataupun hati kita bisa lepas dan terbuka. Seperti dia bilang tadi, kita harus mencari joy di dalam hati kita untuk semua perempuan agar selalu punya power dalam menjalankan hidup kita sehari-hari. Yuk sama-sama empowering satu sama lain sebagai seorang wanita.